Gimana kabarnya? Tetap sehat-sehat ya? Ya, meskipun minggu ini kita harus beribadah di rumah lagi, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus tetap happy, tetap harus sukacita. Dan sekitar kita akan bersenang-senang memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus persiapkan diri kita. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Oke, kalau gitu selamat beribadah. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Haleluya, kita semua sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita walaupun di tengah-tengah pandemi yang belum juga usai, tetapi kami bersyukur karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Sukacita Tuhan tetap kerjakan bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan, mengurapi setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga firman-Mu dapat dilakukan dan menjadi rema di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Bagaimana keadaan kalian hari-hari ini? Walaupun kalian kembali harus beribadah dari rumah dan sekolah dari rumah, Kasih dipercaya kalau kalian ada sukacita di hati, maka semuanya akan tetap sama walaupun sekolah atau ibadah di rumah, tapi sukacita melimpah buat kita semua. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita. Kasih mau cerita tentang seorang yang setia dari waktu dia masih kecil. Dia adalah seorang raja. Siapakah dia kira-kira? Betul, Raja Daud. Raja Daud ketika dia masih kecil, dia adalah seorang yang setia.
Raja Daud memiliki kakak. Kakak-kakaknya dilatih, dikasih kepercayaan sama orang tua untuk berlatih, dipersiapkan menjadi prajurit, berlatih, dipersiapkan untuk berperang. Tetapi Daud ketika masih kecil hanya dipercayakan orang tuanya untuk mengembalakan kambing dan dombanya di padang. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian ketika kalian menjadi si Daud ini? Mungkin kalian akan merasa, kok aku cuman di padang saja, gak punya teman, tiap hari harus mengembalakan kambing dan domba di padang. Sementara kakak-kakak dilatih menjadi orang yang hebat berperang. Adik-adik, bagaimana dengan keadaan kalian sekarang di rumah? Ketika harus sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, aktivitas di rumah saja, apa yang kalian alami? Bagaimana perasaan kalian? Apakah di rumah orang tua banyak minta tolong kalian untuk membantu membersihkan rumah, bersih-bersih rumah, membantu cuci piring atau pekerjaan yang lain? Apakah ada yang melakukan dengan sukacita atau ada yang mulai bersungut-sungut? Aduh, kok di rumah saja ini pekerjaan makin banyak, mama minta tolong ini, beli itu, minta tolong bersihin ini, minta tolong bersihkan itu, ambilkan ini, ambilkan itu. Bagaimana keadaan kalian? Adik-adik, kita mau belajar dari Daud kecil. Dia setia melakukan tanggung jawab dan apapun yang diminta oleh orang tuanya. Walaupun kakak-kakaknya pergi tiap hari berlatih perang, dia hanya ada di padang, masih mengembalakan kambing, domba, kasih makan, kasih minum. Tapi dia lakukan dengan setia, dengan sukacita, tidak ada persungutan. Itu yang membuat Raja Daud diangkat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Walaupun manusia datang melihat ketika mau mencari pengganti raja, Raja Daud dia ada di padang sedang memberi makan kambing domba. Sementara kakak-kakaknya dipromosikan, orang tuanya bilang, ini loh cocok jadi raja, sudah hebat berperang, sudah jago berperang, tiap hari berlatih di medan perang. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah melihat cakep atau cantik kah, tetapi Tuhan melihat hati kita dan ketaatan, kesetiaan. Ketika Raja Daud masih kecil, ketika dia remaja, dia pergi mengembalakan kambing dan dombanya di padang. Dia tidak ngelamun di sana, dia nggak menggerutu di sana, tidak bersungut-sungut di sana. Tapi ketika kambing dombanya sedang makan, sedang minum, dia tungguin sambil duduk di bawah pohon. Dia memainkan kecapi dan seruling, naikkan pujian kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan alat musik yang dia punya yang sangat sederhana. Itu yang Tuhan lihat. Walaupun dia masih kecil, dia setia terhadap pekerjaan, tanggung jawab yang orang tuanya berikan. Yang kedua, dia setia kepada Tuhan. Walaupun tidak dilihat orang tuanya, walaupun tidak dilihat oleh siapa-siapa, dia tetap setia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, setia melakukan tanggung jawabnya. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daud ini. Mari kita mau setia dari perkara yang kecil. Kalau dikasih kepercayaan pelayanan, ayo lakukan pelayanan dengan tanggung jawab, dengan semangat. Kalau diberikan tugas dari orang tua atau dari guru, dari sekolah, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, bukan dengan menggerutu, bukan dengan berat hati, tapi lakukan semua itu dengan sukacita. Maka Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan promosikan kita, Tuhan yang akan membuat kita, mempersiapkan kita menjadi orang yang luar biasa. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang luar biasa? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Kita semua. Mari kita mau belajar setia, belajar taat, mulai dari perkara-perkara yang kecil, sama seperti Raja Daud. Kisahnya adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Bisa buka kitabnya, nanti ada di dalam 1 Samuel pasal 16 sampai pasal yang ke-17. Di sana adik-adik akan
Puji Tuhan, cerita firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Bapa, kami berdoa walaupun mereka harus beraktivitas di rumah saja dan apapun yang menjadi keadaan mereka saat ini, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau sendiri yang mau turut campur tangan, buka jalan dan berikan jalan keluar bagi mereka semua ya Tuhan. Ajar kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan anak-anak yang mendengarkan. Ajar kami semua untuk taat dan setia dalam setiap perkara ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami layani, Engkau Allah yang hidup dan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita harus janji kita mau belajar seperti Daud yang mau belajar taat dan mau setia. Dan kalau begitu sampai ketemu di minggu selanjutnya ya. Dadah, tetap sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati.